Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon maaf, pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini kita lakukan secara online dahulu. Insya Allah untuk pertemuan mendatang kita laksanakan secara luring atau offline. Kita masuk di pertemuan yang kedua. Jadi di dalam materi yang kedua ini kita akan membahas tentang standar profesional dan kode etik dari akuntan publik. Seperti pada pertemuan pertama, kita tahu bahwa auditor itu tempat bekerjanya atau kerjanya itu di KAP atau kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ini menjadi salah satu lembaga atau wadah yang mewadahi para auditor. Selain itu juga di samping memberikan jasa pemeriksaan, sudah sangat familiar sekali, KAP itu juga memberikan jasa-jasa misalkan membantu laporan keuangan, membantu kepatuhan dari perusahaan, dan hal-hal yang kaitannya dengan bidang keuangan. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih standar profesional dan kode etik dari akuntan publik itu sendiri. Pembelajaran pada pertemuan kedua ini saya harapkan nanti kita akan membahas tentang apa itu standar profesionalnya bagaimana. Terus di dalam audit itu ada 10 standar yang paling utama, yang paling dasar harus dipahami seorang auditor. Yang ketiga yaitu bagaimana kode etik yang dijalankan oleh para akuntan publik. Kalau kita lihat perkembangannya di dalam standar profesional akuntan publik, pada Kongres ke-7 IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 1994 itu memberikan hasil yang pertama pengesahan standar profesional akuntan publik secara umum yang berisi 1. Uraian standar profesional akuntan publik. Yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Dan yang terakhir, pernyataan jasa akuntansi dan review. Jadi, dari hasil kongres ini sudah bisa kita nyatakan seperti itu, atau kita bisa analisis bahwa di dalam standar dari kinerja akuntan publik itu dimuat dalam 4 hal ini, 4 pernyataan ini. Yang pertama, bahwa sudah jelas ya bahwa setiap profesi apapun itu pasti punya standar, punya ketentuan, punya peraturan. Yang kedua, jadi di dalam tugas dari KAP yaitu memeriksa audit, melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan jasa atestasi. Kalau kita ingat lagi pada pertemuan kemarin, atestasi itu lebih ke jasa pemenuhan kepatuhan dari perusahaan, misalnya patuh pajak, patuh hukum, patuh keuangan, patuh hukum-hukum yang berlaku. Nah, ini KAP itu bisa memberikan jasa tersebut. Selanjutnya, review atau jasa akuntansi. Jadi di sini lebih ke pembimbingan atau membantu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan. Jadi auditor ini hanya sebagai review itu melihat. Jadi melihat, terus kalau ada yang kurang ditambahkan, seperti itu. Kalau yang membuat jelas bagian keuangannya, ada bagiannya tersendiri yang membuat pelaporan keuangan perusahaan. Jadi hampir sama sebenarnya dengan konsultasi, tapi ini lebih ke kaitannya dengan pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya di dalam IAI, kalau tadi hasil kongres tahun 1997, nah IAI juga menerbitkan dalam buku diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik, dan ini berlaku per Januari 2001. Yang pertama ada PSA, pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu. Berikutnya, di dalam 10 standar auditing, ini yang penting yang harus dipahami oleh seorang auditor. Jadi ada 10 standar.
Nah, 10 standar ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama dari bagian standar umum, bagian umum. Nah, jadi seorang auditor itu yang pertama harus memahami bagaimana keahlian dan pelatihan di tekniknya. Seorang auditor tentu memiliki kecakapan, memiliki kemampuan di dalam memeriksa laporan keuangan. Di samping itu juga harus dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan dalam sertifikat-sertifikat yang sudah dilaksanakan oleh auditor itu sendiri. Yang kedua, independensi. Ini sangat jelas sekali seorang auditor harus bisa independen, karena kalau kita lihat di lapangan memang tugas auditor itu kan memeriksa laporan keuangan. Nah, tugas memeriksa laporan keuangan harus bebas dari kepentingan pihak manapun. Jadi yang dilaporkan, yang diungkapkan yaitu apa adanya di perusahaan tersebut. Yang ketiga, profesional, cermat, dan seksama. Nah, ini di dalam standar umum seorang auditor. Bagian yang kedua yaitu tentang pekerjaan lapangan. Bagian standar pekerjaan lapangan itu terdiri dari yang satu, perencanaan dan supervisi audit. Jadi di dalam proses pelaksanaan auditor, proses pelaksanaan pemeriksaan itu tidak hanya satu orang saja yang bekerja, ada timnya, ada bagian-bagiannya sesuai dengan sesuai dengan tujuan dan juga job list-nya. Yang kedua, pemahaman pengendalian internal. Ini harus penting juga bahwa pengendalian internal perusahaan itu harus dilihat dulu, harus dicermati dulu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang ketiga, bukti audit. Nah, bukti audit ini menjadi prasyarat penting di dalam pemeriksaan laporan keuangan. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan lapangan. Jadi yang sehari-hari atau yang sering kali ditemui dalam pekerjaan lapangan yang menyangkut 3 hal ini berkaitan dengan tugas seorang auditor. Yang terakhir yaitu bagian pelaporan, standar pelaporan, yang kaitannya dengan yang pertama harus sesuai dengan SHK. Jadi laporan yang diaudit itu, laporan keuangan perusahaan tersebut harus sejalan dengan standar yang berlaku. Standar yang berlaku tentu yang mengeluarkan ini dari IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, pernyataan ketidakkonsistenan penerapan. Apakah di dalam penerapan akuntansinya itu sudah konsisten atau belum, sudah runtut atau belum, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Yang ketiga, pengungkapan informasi laporan keuangan secara informatif. Yang keempat, pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Jadi nanti hasil dari temuan audit, hasil dari keseluruhan itu dituangkan dalam bentuk opini audit. Opini audit yang tentunya ini ada beberapa hal ya, nanti kita akan pelajari bersama dan harapannya bisa ketemu secara langsung nanti biar lebih mudah. Nah, ini penjelasan per masing-masing standar, nanti silakan dicermati dan juga dibaca. Tapi poinnya ada 10 standar tadi yang perlu kita pahami. Berikutnya, di dalam prinsip etika profesi, seorang auditor itu meliputi tanggung jawab, kepentingan umum, integritas. Integritas itu harus jujur, tanggung jawab, objek kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian, objektivitas. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu apa adanya di lapangan ya diungkapkan. Terus perilaku profesional dan standar teknis. Nah, ini kode etik akuntan publiknya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dipelajari dan juga dicermati ya per masing-masing slide-nya ini. Nanti akan saya share juga slide-nya. Di samping videonya juga nanti akan saya share di Google Classroom. Nah, nanti untuk absensi, silakan teman-teman absensi di Google Form yang nanti akan saya bagikan. Nanti silakan diketik nama sama NIM-nya dan juga diisi beberapa kuis yang nanti bisa kalian jawab seperti itu ya. Nah, waktunya pengumpulannya maksimal pekan depan, jadi sewaktu-waktu bisa kalian isi. Harapannya kalau bisa sebelum pertemuan pekan depan itu sudah kalian isi, seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.